guys, ini aku Natalia. Aku Lenta, selamat datang di channel Ruang Opini. Opini, ya apa sih Len? Halo, Kak. Itu Oke, jadi Ruang Opini ini adalah sebuah channel yang saya dan Nata ini buatkan untuk teman-teman boleh share opini tentang apa aja sih yang tren saat ini. Kalau menurut Nata yang sekarang lagi tren tuh apa ya, Nat? yang pasti ya, yang lagi tren itu kan COVID-19 ya. Nah, jadi dalam podcast kali ini kita mau bahas pengaruh COVID-19, tapi dalam sesi kali ini kita mau bahas apa sih pengaruh COVID-19 ke pendidikan. Nah, ini kita mau bahas sedikit mengenai PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Nah, di sini kita nggak cuma berdua doang ya, kalian ya, tapi ada juga Michelle sama Yohana. Oke, mungkin Michelle boleh kenalkan diri, nama, terus kelas, dan tinggal di mana. Oke, halo semuanya. Nama aku Michelle. Aku sekarang ini masih kelas 12 semester 1. Aku tinggal di Bekasi. Thank you, Michelle. Silakan, Ya. Hana. Halo, namaku Yohana. Aku sekarang semester 1. Aku tinggal di Blora. Ya, makasih ya udah mau datang di podcast kita kali ini ya. Oke, jadi gimana nih Len selanjutnya? Oke, jadi sebelumnya Michelle dan Hana ini juga mengalami ya PJJ ya, betul ya? Iya, Kak. Kira-kira udah berapa lama tuh? Kalau aku sendiri, aku dari bulan Maret. Kan bulan Maret itu ada kelas 12 USBN ya. Di situ kan masih libur karena kelas 12 USBN. Tapi abis libur yang USBN itu tiba-tiba diumumin dari sekolah libur corona buat sementara. Terus berarti sekitar bulan Maret, pertengahan Maret sampai sekarang masih PJJ. Oh iya ya, sudah cukup lama. Berarti ya mulai dari Maret sampai sekarang udah bulan berapa, Nat? Udah September ya? September, Iya, iya. September. Kalau Hana gimana Hana? Kalau aku baru mulai beberapa hari yang lalu, tanggal 31 Agustus itu baru mulai kuliah, dan itu kuliahnya online. Oh iya ya. Seru nggak kuliah online? Seru-seru ya? Enggak. Nggak seru ya? Nggak ketemu. Coba nih, menurut Michelle, ya kita tahu ya kalau di PJJ itu tantangannya seperti itu ya, beberapa murid mematikan videonya gitu. Coba dari Michelle sendiri, pernah nggak sih kamu mengalami kelas yang dimana kelas itu murid teman-teman kamu tuh mematikan videonya gitu, pernah nggak? Oh, kalau kan aku kelas di sekolahku itu mulai disuruh aktif kamera itu pas kelas 12 ini, alias tahun ajaran baru ini baru disuruh aktifin kamera. Tapi kalau sebelumnya Zoom gitu enggak, jarang pakai Zoom. Nah, kalau di sekolahku sendiri juga itu wajib banget nyalain kamera, mulai dari awal pembelajaran sampai akhir itu wajib nyalain kamera. Kalau misalnya mau matiin kamera itu harus izinnya juga harus jelas, gitu-gitu. Tapi kalau menurut aku sih ya, kalau kan ada juga beberapa yang pakai Zoom itu, Zoom-nya pakai HP. Pasti pegel gak sih, kayak harus harus selalu di depan kamera terus. Maksudnya kayak ya setidaknya bolehlah kalau mati-matiin bentar gitu kan, siapa tahu mau rebahan tapi tetap sambil merhatiin Zoom itu kan bisa aja. Nah jadi tapi ada juga yang dari awal sampai akhir nggak nyalain kamera, itu nggak jelas kenapa, itu baru yang menurut aku ya nggak pantas sih, kan harusnya ngehargain guru juga, gurunya kan juga selalu on cam. Jadi gitu aja sih, Kak. Jadi kalau menurut Hana, Michelle sendiri,
karena pegel terus sambil rebahan sambil ngelihat pembelajaran itu, sebenarnya menurut Hana gimana sih? Menurut saya, kalau saya sendiri ya, ketika rebahan sambil belajar, sepertinya attention yang diberikan itu kan jadi sangat kecil ya. Misalkan kalau dalam pembelajaran di kelas saja nih tatap muka, kita duduk dengan baik sebagai siswa, melihat ke depan, melihat gurunya, itu saja mungkin masih ada ya materi-materi yang nggak nyampe ke otak gitu kan. Nah, sambil rebahan, sambil ngeliatin HP, terus off, kameranya off, kira-kira gimana menurut Michelle? Gimana ya? Karena menurut aku, maksudku tuh nggak yang kayak wajib apa duduk terus gitu nyalain di depan kamera terus gitu. Itu menurut aku sih capek juga. Tapi iya sih kalau kalau kan ada juga orang yang eh, apa namanya cara belajarnya kan beda-beda juga. Kalau aku sendiri, cara belajar aku nggak yang harus duduk banget gini itu enggak. Aku kalau rebahan juga aku bisa merhatiin benar masuk otak juga. Tapi ya itu sih balik ke pribadi masing-masing juga. Nah, oke, ya, thank you ya buat sharingnya Michelle ya. Ya, Iya, kalau Kak. ya kan aku juga guru ya, dan memang ada beberapa anak aku tuh yang begitu iseng untuk mematikan kamera gitu. Karena kadang alasannya tuh macam-macam. Ibu, kuota saya bakal habis nih kalau pakai video kayak gitu kan. Ya, Iya, itu sering juga kan. tuh. Heeh. Memang kalau misalnya kayak gitu, uh, ya mau gimana? Saya sebagai guru, aku sebagai guru gitu ya, Mm-mm. susah untuk mentolerasi juga sih sebenarnya. Dan tapi kalau kayak gitu ya harus ditoleransi mau nggak mau. Nah tapi Heeh. karena sebentar lagi kan pemerintah mau kasih ini tuh kuota gratis ya, dengar-dengar sih Mm-mm. gitu. Pemerintah mau kasih kuota gratis ya, semoga dengan ada kuota itu nanti anak-anak yang alasannya katanya sih kuotanya habis jadi nggak ada alasan lagi, tapi ya ya semoga ya, semoga. Uh, Oke, ya. Kalau Selanjutnya, saya mau tahu dong kalau Hana gimana Han? Menurut kamu, apakah mematikan menyalakan video ini nih sebenarnya pentingkah? Atau ini sebenarnya ya sudah tergantung uh, pribadi siswanya masing-masing, kayak kata Michelle tadi, kan setiap orang punya cara belajarnya sendiri begitu. Kalau menurut Hana sendiri bagaimana Han? Eh, bisa jadi kayak tergantung sama diri sendiri juga, kayak mereka mau nyalain. Kan ada tuh yang beberapa orang kayak nggak suka kalau misalin kayak model video kayak gini. Ada juga yang mereka suka kayak gitu. Nah, terus juga tergantung sama gurunya juga. Kalau misalnya kayak contoh kelas aku kemarin kan, itu gurunya ngasih kebebasan kayak mau on kamera atau enggak gitu. oke oke. Kalau Hana sendiri gimana? Lebih suka nyalain atau matikan kamera? Lebih suka matiin kamera. Oke oke. Kalau Oke. misal kan tadi bilang bisa off kamera selama ada ini ya, selama ada pemberitahuan ya. Kalau ke gurunya gitu ya, misalnya dikasih tahu. Kira-kira yang biasanya dipakai oleh siswa sebagai alasan tuh kira-kira apa ya? Misal pernah sharing kan? Kalau aku sendiri, jujur aku nggak pernah beralasan buat matiin cam. Karena aku tetap ngikutin aturan kan, walaupun aku males nyalain cam sebenarnya. Itu tapi aku tetap nyalain cam. Tapi menurut aku, dominan alasan murid matiin cam itu yang tadi Kak Natal kasih tahu. Nih saya pakai kuota, jadi boros kalau misalnya nyalain cam itu sering banget. Terus Ya. ada juga yang kamera saya error. Terus ini paling sering nih. Saya ke toilet tapi bener-bener ke toilet itu lama banget. Jadi Mungkin ke ya toilet nggak kota logis lah sebelah. ya. Iya Iya, iya iya. itu sih. Iya ya, kalau di sekolah tantangannya murid-muridnya ngobrol.
Iya, Nah kalau di bener. sini murid-muridnya Heeh. nggak ngobrol sih, ya karena kan nggak satu satu di rumahnya masing-masing ya kan. Tapi tantangannya Mm-mm. itu matiin kamera ya. Memang Iya. tantangan demi tantangan itu ada pasti ya selama PJJ ya. Oke, ya sekarang kita lanjut ke topik yang kedua ya. Nah di topik Mm-mm. yang kedua ini akan diputerin video lagi. Gitu. Silakan Kak Lenta. Sendiri aja. Tapi coba dilihat di sisi lain. Masih banyak di Indonesia ini yang bermasalah kalau menurut saya. Dia bilang gini, dari sekolah cuma ada subsidi 25.000 untuk beli pulsa, sedangkan di sana kuota mahal. Mereka di pelosok itu kuota mahal, nggak kayak di Jakarta kita bisa dapat barang yang seperti itu dengan murah. Dan di sini mungkin teman-teman menyadari bahwa metode belajar daring itu kurang efektif dibandingkan sekolah. Betul teman-teman? Jadi ya saya benar-benar mewakili sepertinya. Karena di sini mungkin ada yang habis absen tidur lagi ada. Ada. Karena seperti itu Bu, kita kurang efektif tidak seperti di sekolah. Di sekolah kita dipantau langsung sama guru. Guru itu kan digugu dan ditiru. Dan ada wacana, saya lihat di berita, saya nggak tahu ini benar apa enggak, bahwa PJJ ini belajar jarak jauh akan dilaksanakan dengan permanen. Sedangkan kalau kita mau belajar cuma pinter mah, Google lebih pinter daripada sekolah menurut saya. Iya, semua ada di Google. Kalau guru sejarah ya sejarah aja, ditanya matematika, tanya guru matematika, begitu. Tapi kalau misalnya Google tahu semua dia. Itu menurut saya. Jadi kelebihan guru itu dia memiliki rasa terhadap siswa. Mereka mendidik, mereka mengajar, mereka membentuk karakter kita siswa-siswa Indonesia. Saya harap teman-teman semua, kita yang akan memegang 20-30 tahun ke depan, kita yang memegang estafet negeri ini, kita bisa memimpin dengan baik dengan metode belajar negara Indonesia yang menjadi lebih baik. Terima kasih. Oke, jadi itu tadi video, ini juga yang viral ya. Nah, kita menyukai sesuatu yang lagi viral ya. Jadi di video tadi itu mengkritisi ya tentang sistem pembelajaran jarak jauh yang sekarang terjadi. Siswa tersebut mengatakan bahwa sepertinya peran guru ini saat PJJ ini sedikit berkurang ya. Karena kalau di pembelajaran tatap muka, siswanya bisa melihat langsung kepada gurunya dan menjadi panutan buat siswanya. Sementara kan kalau online memang kita bisa tahu ya, kalau hanya sebatas Zoom, mungkin hanya fokus menyampaikan materi. Nah, kalau menurut Michelle dan Hana nih, Hana dulu deh mulainya ya. Kalau menurut Hana nih, apakah memang peran guru dalam PJJ ini sebegitu jadi kurang signifikannya, Hana? Atau lebih ekstrim lagi pertanyaannya, apakah Hana ini sebenarnya masih butuh sekolah, mengingat bahwa guru-gurunya Hana ini sebenarnya quote-unquote tidak lebih pintar daripada Google, ya kan? Karena kalau cuma transfer informasi aja, mungkin Hana bisa langsung googling aja, banyak informasi yang bisa langsung dibaca. Nah, gimana kalau menurut Hana? Kalau menurutku lebih ya PJJ ini kayak kurang efektif kayak yang dikatain di video tadi. Karena gimana ya? Gak semua anak itu bisa kayak ngerti dari materi yang disampaikan lewat pembelajaran jarak jauh kayak gitu kan. Jadi ada kayak misalkan kalau misalkan dulu sebelum PJJ di kelas aja gurunya nerangin tatap muka langsung, itu masih ada kayak materi-materi yang nggak dipahami. Apalagi kalau misalnya kayak model pembelajaran jarak jauh kayak gini, itu semakin kayak susah buat dimengerti gitu. Jadi peran guru tuh penting gitu. Kalau misalkan kayak ada materi kurang jelas itu kayak mau nanya langsung itu juga lebih enak gitu kalau misalkan kayak cara tatap muka langsung gitu. Oke, gitu ya Han. Gini Han, kita lihat dari segi peran gurunya ya Han. Apakah ada perbedaan gitu bagaimana kamu memandang peran guru saat tatap muka dengan saat online gitu? Kalau selama ini Han, waktu kamu tatap muka, kamu ngelihat peran guru kamu itu apa aja sih? Apakah hanya orang yang menyampaikan materi atau bagaimana? Terus kalau kita bandingkan dengan saat online begini, bagaimana Han?
Kalau menurut aku ya, kalau secara tatap muka langsung itu guru nggak cuma ngajarin gitu kayak transfer ilmu, tapi kayak juga membentuk karakternya, terus lebih memperhatikan apa siswa-siswanya yang maksudnya mana yang udah paham, mana yang belum, kayak lebih membantu gitu. Tapi kalau misalkan menurutku lewat pembelajaran jarak jauh kayak online gini lewat Zoom atau Google Meet, itu kayak kalau aku lihat tuh kayak guru itu agak susah juga kan buat memperhatikan apa murid-muridnya gitu. Jadi ada juga kayak murid yang nggak nggak terperhatikan dengan baik gitu. Ya, kalau Hana terperhatikan nggak dengan baik selama ini, Han? Nggak. Waduh. Iya, susah sih memang untuk di kondisi kayak gini guru bisa apa ya, istilahnya totalitas untuk murid-muridnya gitu loh. Iya. Benar sih. Mm-mm. Iya. Oke, kalau Michelle sendiri gimana? Ya sama sih pertanyaannya ya. Sebenarnya kita tuh masih butuh guru nggak sih di tengah-tengah kondisi yang kayak gini yang istilahnya Google tuh udah lebih pintar daripada guru gitu. Dan sebenarnya kalau hanya masalah kalau sekarang kan berarti guru tuh kan nggak hanya saya nih mau belajar olahraga, terus gurunya tinggal kasih link YouTube gitu sama murid-muridnya ya kan. Dan kayaknya dan aku rasa tanpa guru pun sebenarnya bisa gitu. Kita searching aja tuh PJOK selesai gitu. Mau belajar apa matematika, lihat materi tutorial matematika udah selesai gitu kan. Jadi sebenarnya guru tuh masih dibutuhin nggak sih sebenarnya gitu. Menurut kau gimana Michelle? Ini tadi ngomong-ngomong tadi si anaknya itu dia sebenarnya lebih protes ke arah PJJ-nya atau gimana? Soalnya kan ini emang situasinya memaksa untuk PJJ, tapi dia Iya, sendiri iya, bilang PJJ ini nggak efektif. Tapi kan situasinya emang memaksa, terus gimana? iya, Nggak ngerti juga aku sebenarnya maksud dia gimana. iya. Yang tadi itu Mungkin itu cuplikan ya. Nanti untuk Iya, video lengkapnya nanti lihat di link di iya. bawah ini. Enggak. Ya begitu. iya Itu tadi belum ngerti sih aku dia belum ngerti ya. protes apanya gitu. Kan situasi memaksa untuk kayak gini. Betul. Nah, tapi Betul. kalau menurut aku sendiri ya emang sorry nih Kanata. Iya, iya. tapi tapi kalau jujur ya peran guru sekolahku emang beberapa ada yang ngajar banget kayak sekolah biasa, bener. Tapi ada juga yang bener-bener apa ya memanfaatin situasi kayak gini kayak cuman ini materi udah kalian pelajarin sendiri aja gitu intinya kayak gitu. Tapi ada juga yang kayak guru kimia fisika gitu-gitu untung masih ngejelasin lah ya kayak guru biasa. Jadi tapi kalau benar sih tadi kata Kadian dia bilang kurang bisa merhatiin muridnya, itu iya benar. Jadi kan guru belum tahu nih murid yang mana yang ngerti, yang udah ngerti sama yang belum. Karena nggak bisa juga kan bedainnya gimana. Terus apa tadi ngomongin, oh kalau materinya bisa diambil dari Google juga kan sebenarnya. Itu iya sih benar juga. Malah justru aku pribadi aku sering banget dikasih tugas malah aku cari sendiri jadi bukan karena dari penjelasan guruku itu aku ngerti tapi enggak aku ngerti dari aku searching sendiri jadi gitu sih cuman aku dapat materi dari guru terus aku yang dalemin sendiri gitu sih. Iya, iya, iya. Nah, ya itu. Makanya kan kayak terkadang terjebak gitu ya. Kalimat Mm-mm. kayaknya memang kita nggak butuh guru deh. Mungkin murid-murid Uh, bilang gitu kali ya selama PJJ kan ya. Oh, aku juga uh-uh. bisa kok searching-searching begini kayak gitu kan. Ya memang kalau dalam PJJ sekarang menurut aku ya memang guru harus betul-betul mempertunjukkan integritasnya. Bener gak sih, Len ya kan? Iya. Jadi meskipun PJJ kayak gini ya dia harus tetap bisa keep in touch gitu sama Nah, murid-muridnya meskipun sulit gitu supaya nggak hanya sekedar transfer ilmu kayak gitu. Kalau kayak gitu ya murid-murid bisa bilang nih, kalau gitu saya nggak perlu guru gitu.
Ya, benar gak, Teta ya? Tapi makasih ya buat sharing-share. Terus gimana, Len, menurutmu? Apa yang, kalau menurut kamu sendiri gimana? Kita gimana, Len? Nasib kita Oh iya, gimana, Len? ini Kan saya guru, Len. saya mulai mempertanyakan apakah saya ini benar-benar penting atau enggak ini saat ini. Iya, kita mau tinggal. Tapi kalau boleh sharing ya, ini kan posisi kita sebagai siswa sama sebagai guru ini sama-sama sulit ya. Kalau sebagai siswa tentunya sulit karena kalian juga seperti langsung dipaksa untuk punya kemandirian lebih, ya kan? Untuk Iya benar kayak Kak. misal harus langsung memperdalam materinya, jadi gurunya hanya memberikan batasan, oh ini materi hari ini kamu dituntut untuk lebih mandiri, untuk mengembangkan diri begitu. Tetapi satu sisi juga, guru ini juga sebenarnya lagi bergumul, ya kan? Kalau saya sendiri misalnya nih, mencari video di YouTube yang pas itu juga susah. Nah, gitu. Saya kan googling nih ya di YouTube nih, cari, di search. Nah, mencari video yang pas untuk materi itu dan pas untuk karakteristik siswanya itu juga sulit menurut saya. Ya kan? Karena kita juga harus tonton. Dan mungkin yang part yang lebih sulit dari seorang guru saat PJJ ini adalah harus mengoreksi terlalu banyak. Ya nggak? Kalau Nata nih biasa curhat nih kalau karena curhat ke saya nih. Aduh, koreksian banyak begitu. Tapi tentunya juga siswa juga diberikan tugas yang lebih ya. Ya kan? Gimana misal Hana? Tugas kalian banyak ya? Banyak banget. Iya, begitu. Banyak, iya. Tapi sejauh ini kalau menurut saya sendiri di tengah-tengah peran guru yang mulai kurang signifikan ini, tetap guru ini dibutuhkan, ya at least untuk memberikan batasan, apa sih yang harus kamu pelajari sebagai pengawas lah ceritanya ya. Pengawas untuk kamu tetap belajar, terus yang kedua juga menurut saya untuk feedback loh. Kan kita saat belajar kita butuh feedback ya. Dan kalau belajar sendiri, sepertinya susah untuk mendapatkan feedback yang personal gitu ya. Ya meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa semua gurunya menunjukkan integritas seperti yang Nata bilang. Ya, begitu. Oke. Iya. Oke, ya. Selanjutnya kita akan masuk ke topik yang ketiga ya. Nah, topik ketiga ini kita nggak ada video, tapi ini cuma mau tanya aja sama kalian, sama Michelle dan Yohana. Kira-kira selama kalian mengikuti HBL, yang kalau kata Michelle udah mulai Maret, terus kata Dian, Yohana udah mulai Agustus ini gitu ya, ada nggak sih satu pengalaman yang paling berkesan dari guru kalian selama HBL, kayak gitu? Misalnya pengalaman kegiatan pembelajaran, entah kalian disuruh aktivitas yang menurut saya berkesan banget nih gitu, atau dia cara ngajarnya membuat saya akan selalu ingat dan saya happy banget ketika saya dikasih momen ini ya gitu. Ada nggak satu aja yang spesial gitu dari Michelle dan Hana? Tujuannya apa? Mungkin ini bisa referensi buat kita juga ya, Len ya. Iya, betul. Sebagai guru, ada nggak? Supaya kita tahu siswa sebenarnya mau apa sih begitu kira-kira. Iya. Kalau Michelle apa? Michelle dulu deh, dari Michelle. Apa ya? Nggak ada, wow. Semuanya flat. Atau gimana? Iya sih, kayaknya nggak ada. Cuman karena mungkin aku kan suka nari ya, Kak. Jadi pernah waktu itu disuruh bikin video TikTok nari, di-post di SG. Nah, itu sih kayaknya paling udah itu doang mentok aku suka. Yang lainnya enggak. Tapi mungkin beberapa ada juga yang nggak suka kali ya, Kak. Cuman aku itu sih. By the way, itu pelajaran apa ya, Michelle? Seni tari, Kak. Oh, seni tari. Iya. Jadi, tapi kalau pelajaran lainnya nggak ada sih. Itu sih. Oke. Kalau project gitu nggak ada? Project misalnya project buat ini gitu, atau kayak disuruh apa gitu? Ada Kak, baru-baru ini suruh bikin ini pelajaran kimia. Iya, ini pelajaran kimia disuruh bikin es krim itu sih. Tapi ribet sih, Kak. Aku suka tapi ribet. Tapi es krim kamu jadi nggak, Michelle? Jadi. Oh, jadi. Ikutin Terus pernah juga. Terus pernah juga disuruh nanam
Itu sih nanam, tapi aku nggak suka karena aku gagal. Karena Jadi karena tuh tugasnya tuh ada yang kadang gagal, kadang berhasil. Jadi itu yang bikin aku males. Kalau Oke. misalnya udah fix pasti berhasil, itu aku suka sih. tidak perlu belajar kalau begitu, Michelle. Berarti keren ya tadi ya, disuruh bikin es krim, terus Iya. bikin apa Nanam, TikTok, nanam iya, gitu ya. iya. Mungkin itu bisa referensi buat kita ya, Len ya. Nanti kalau ngajar kimia, ngajar kimia. Kalau kalau Hana sendiri gimana? Ada nggak hal-hal yang menarik gitu? Apa ya? Kayaknya nggak terlalu sih. Mungkin belum kali ya. Baru bentar soalnya. Tapi kemarin tuh paling suka waktu kelas bahasa Inggris. Kan jadwalnya kan 3 jam. Tapi itu sama apa? Dosennya itu cuma dikasih apa? Ini pengantar selama 1 jam. Jadi 1 jam itu kita ada Google Meet. Nah itu. Jadi sisa 2 jamnya itu terserah kalian mau ngapain gitu. Kalau Udah misal sih. ini ngambil jurusan, kalau Hana ini ngambil jurusan apa sih, Han? Jurusan psikologi, Kak. Oh, psikologi. Wah, mantap. Iya. Iya ya. Oh jadi tapi itu yang membuatmu menarik gitu ya. Istilahnya kayak 1 jam, harusnya 3 jam, tapi 1 jam Iya. aja, 2 jamnya free gitu. Terus 2 jam Dua itu kamu jam gunakan, ya gimana? bias 2 jamnya itu ini buat biasanya bisa dibuat ngerjain tugas dari apa Oh, matkul lain atau kalau misalkan matkul itu ada ya tugasnya dikerjain gitu. Kalau lagi nggak ada tugas ya udah free gitu. hmm, ya 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 ya. Oke. Jadi ya ya, karena memang susah sih cari, menurut aku pribadi juga susah sih cari kayak sebuah pelajaran yang menarik gitu ya di Iya. tengah-tengah kondisi seperti ini kayak gitu. Kalau Lenta mungkin ada nggak yang Wah, menurut tuh kayak kamu happy banget kasih masih project itu? saya ya. Oh, pokoknya pada intinya prinsipnya, saya sebagai guru juga malas ya kalau harus mengoreksi tulisan-tulisan ya. Sama seperti kalian malas Uh-uh. menulis, saya juga malas mengoreksi yang tulisan-tulisan. Jadi memang dibutuhkan kreativitas yang tinggi ya dari gurunya. Tapi kreativitas ini kan sesuatu yang sangat susah ya untuk dicari dan harus tetap diolah begitu ya. Mungkin karena itu, karena kita juga punya tuntutan kurikulum. Tapi sebenarnya lebih free ya saat PJJ seperti ini ya. Nah gitu. Kalau saya sendiri nih, saya kan juga mengajar bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris dan matematika. Kalau matematika memang agak sulit ya mengembangkan pelajarannya. Tapi kalau bahasa Inggris ada banyak sih. Misalkan saya yang terakhir saya lakukan adalah meminta anak-anak untuk membuat video nih. Jadi they make up their own story, terus habis itu mereka buat scrapbook atau waterfall card, setelah itu mereka storytelling begitu. Nah, saat saya ngelihat videonya, menurut saya jauh lebih menarik dan lebih mudah untuk ngasih feedback daripada saya harus baca tulisan dan tidak wasting Ya time ya juga. benar. Begitu. Ya, pada intinya guru sedang berjuang, anak-anak juga harus berjuang. Begitu ya, Nat? Ya benar. Iya. Saya harus Benar. berjuang ya. Sama itu tadi yang tadi kakak pada nanyain satu project mungkin yang paling berkesan. Sama satu lagi ada tugas PKN. Itu aku disuruh bikin video ngejelasin tentang satu masalah gitu. Itu aku sendiri aku jujur suka banget bikin video. Aku suka ngedit video. Jadi aku suka kalau dapat tugas video, sedangkan teman-teman pada kayak komentar kayak, aduh kenapa sih harus bikin video, kenapa nggak tulisan aja kayak gitu. Padahal menurut aku bikin video itu menarik sih. Iya ya. Iya. Thank you ya Michelle. Aku juga mau Iya. sharing ya. Kalau aku juga, karena aku juga ngajar bahasa Inggris, aku juga Mm-mm. ngasih tugas ya, kayak project itu juga bikin video sih, sama kayak Mm-mm. Michelle. Dan ya beberapa dari mereka memang excited gitu loh. Bahkan kayak misalnya mereka waktu itu baca puisi kalau nggak salah ya. Terus mereka baca puisi, aku nyontohin cuman
nggak pakai soundtrack studio, mereka ngerti gitu sendiri. Anak-anak sekarang tuh kan canggih-canggih ya. Bener kayak Michelle, anak-anak sekarang tuh canggih banget. Aku tuh ngajar anak SD, tapi mereka pinter ngedit loh. Luar biasa loh. Mereka udah bisa ngedit loh. Masukin audionya, habis itu mereka membacakan puisi gitu. Jadi ada backgroundnya. Keren loh. Saya nggak Iya itu. Betul. minta mereka masukin video audionya, mereka masukin. Keren loh. Karena Iya. yang bikin video itu seru. Seru ya. Kamu ngedit Aku pakai apa, aja, Michelle? Kamu aku kenapa? masih enggak, yang tadi itu aku bilang itu aku aja ngedit videonya bisa 7 jam gitu demi apa ya, demi bagus banget gitu, Kak. Aku Nanti suka boleh soalnya. di-share ya, Michelle. Hasil Enggak, video kamu. malu. Lumayan loh. 7 jam loh, ya kan? 7 jam loh, itu totalitas banget loh ya. Iya, betul. Iya, karena itu. Dan satu hal ya yang paling aku sadari ya tentang kreativitas dan aktivitas dalam belajar ini. Kita nggak tahu ya seberapa besar kemampuan siswa kita, seberapa canggih pemikiran mereka kalau kita nggak menyediakan ruang gitu ya. Kalau semisal pembelajaran di set hanya untuk ya menyampaikan materi, anak mengumpulkan tugas seperti biasa, kita nggak tahu nih Michelle bisa ngedit video sedemikian canggih misalnya seperti itu kan. Gitu. Ya, kembali lagi. Ini adalah tugas guru, tugasnya Nata nih, sama tugas saya juga. Iya. Oke. Ya. Ya, kita masuk ke pertanyaan terakhir ya. Sebenarnya pertanyaan terakhir ini adalah kami tuh pengen tahu dari Hana sama Michelle, apa sih kira-kira evaluasi singkat gitu ya mengenai PJJ yang udah kalian alami selama ini. Mungkin ini istilahnya kalian bisa curhat nih, misalnya yang nonton-nonton ini yang guru-guru gitu ya, atau pendidik-pendidik gitu ya. Boleh nggak kalian sharingkan kira-kira apa sih yang menjadi kendala bagi kalian gitu, unek-unek gitu, sama harapan ya. Jadi unek-unek mungkin ya penjelasan singkat mengenai unek-uneknya sama harapan gitu. Mungkin dari Hana. Kalau pembelajaran jarak jauh itu kan butuh kuota internet kan ya. Iya. Terus apa? Ini sinyal. Kadang tuh sinyalnya lancar, kadang enggak. Jadi kalau pas sinyalnya lagi enggak lancar tuh kan kayak kalau gurunya lagi jelasin tuh kadang keputus-putus gitu kan. Terus jadi kayak kalau mau nanya kayak kurang enak juga gitu kan kalau apa pembelajaran jarak jauh gitu. Terus apa ya? Mungkin kalau aku unek-uneknya itu sih. Itu. Kalau harapannya, Hana dikasih kuota gitu ya, Han? Ya mungkin. Enggak sih, kalau harapanku tuh ya semoga PJJ-nya itu nggak berlangsung lama-lama gitu. Amin. Aku tuh mau sharing gini. Aku tuh sebenarnya nggak suka PJJ karena kalau misalkan dulu sekolah tatap muka langsung kan, walaupun gurunya nerangin, aku kan kayak suka mainan sendiri, entah apa misalnya kayak gambar-gambar atau ngapain gitu kan. Tapi kan aku pasti bisa dengerin gurunya gitu, lihat penjelasan guru yang ada di papan tulis. Kalau misalnya gurunya nulis di papan tulis gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak lewat Google Meet atau Zoom, kan guru aku nggak ngewajibin ini on kamera kan. Jadi aku lebih sering nge-offin kamera. Nah, di saat aku nge-offin kamera itu, aku sering kayak lebih tergoda untuk memainkan hal-hal lain gitu, kayak misalnya sambil main HP, main game, chat-chatan, main sosial media gitu, nonton kayak melakukan hal-hal lain. Jadi kayak aku jadi nggak fokus dengerin apa yang dijelasin sama gurunya di Zoom atau di Google Meet gitu. Terus kalau misalnya kan dikasih buku acuan kan, tapi modelnya e-book gitu kan.
Terus dikasih tugas. Nah, tugasnya itu diambilnya dari buku acuan yang udah dikasih itu kan. Kan modelnya e-book. Jadi kayak kalau aku sendiri ya, aku tuh males baca buku yang modelnya e-book. Jadi tuh kayak waktu udah buka gitu kan, udah buka e-booknya, udah mau baca, baru baca beberapa kalimat atau beberapa paragraf gitu. Ntar aku sudah beralih kepada hal-hal lain yang Benar. membuatku lupa dengan tugas. Itu ya ampun gak enak banget. Jadi sebetulnya ada Benar alasan yang banget. esensial juga ya dengan menyalakan kamera itu ya. Karena memang bukan cuma siswa ya, guru-guru juga begitu, ya kan? Saat rapat misalnya, kalau saya udah matikan kamera, ya ampun godaan, ya kan? Saya mencobai diri sendiri, ya. Scroll Instagram kan Benar. Instagram sangat menarik ya. TikTok juga Iya. menarik ya, lebih menarik daripada pembicaraan guru ya kan? Nah, iya, Benar. iya sih. Tapi iya sih Kak, benar juga tadi kata Kak Dian, walaupun masih on cam nih, selagi HP di tangan itu, aduh, gak bisa banget. Ya, nggak Pasti bisa. ke distraksi, pasti tetap main HP, terus jadi kurang masuk ke otak kalau misalnya nggak merhatiin gitu. Sama, ya sih. Ya, semangat lah ya. Oke, kalau Michelle silakan. Pertama, sekolahku tuh mulai home learningnya tuh pagi banget. Jam berapa? setengah tujuh itu udah harus di depan camp, udah harus duduk, udah harus ikat rambut, udah harus pakai seragam. Aduh itu pagi banget mana. Habis itu kan sistem sekolahku tuh jam ke-0 malah ada sistem jam ke-0 itu ulangan, dipakai buat ulangan 45 menit doang. Itu waktunya dikit banget. Menurut harapanku sih sekolahku ya semakin ngerti kalau ulangan 45 menit itu kurang banget, apalagi kalau kayak hitung-hitungan itu aduh. Terus itu sih terlalu pagi waktu ulangannya. Terus kayak harapanku juga buat guru. Ini aku nggak generalisir itu ya aku nggak Generalisasi. bilang semua guru. Iya itu, aku nggak bilang semua guru males ngajar, tapi ada juga beberapa yang kayak cuman masuk Zoom kayak cuman formalitas doang. Ya anak-anak, ibu materinya udah kasih di GC ya, tolong dilihat. Terus kalian pelajari, kalau ada mau nanya silakan tanya sekarang. Aduh, itu kayak menurutku nggak banget sih, tapi banyak juga guru yang ngajar kayak selayaknya guru. Terus apa lagi ya? Oh, kalau kayak itu tadi yang kamera itu mungkin sedikit dilonggarin. Jangan kalau gurunya mau off cam juga ya silahkan. Jadi muridnya juga nggak kayak ngerasa punya kewajiban buat selalu benar-benar on cam itu terus. Sama menurutku pribadi juga kayak harus pakai seragam atas bawah itu kadang dicek itu menurutku agak aneh sih. Kayak ini kan belajar di rumah masing-masing. Ya setidaknya atas aja lah, bawahnya nggak usah kayak apa ya. Kecuali kalau sekolah beneran itu sekolah datang langsung ke sekolahnya ya nggak apa-apa, ya wajib gitu kan. Itu sih. Udah. Oke, Michelle. Iya, thank you ya buat mungkin masukan dan sarannya buat kita gitu ya. Oke, ada lagi Lenta yang mau disampaikan? Saya penasaran banget ini sama sekolahnya Michelle ini. Kalau ada jam 0 nih, 6:30 berarti sekolah itu berakhir jam berapa ya Michelle? Dan kira-kira satu hari kamu bisa spend berapa lama untuk Zoom? Karena kan mata kita ini juga perlu dijaga ya sebenarnya ya, untuk tidak selalu ngelihat screen-nya. Kalau Michelle bisa berapa, satu hari itu bisa berapa gitu? Berapa jam untuk Zoom? Aku dari 6:30 sampai jam 1 sih, Kak. Zoom? Iya, selalu Zoom. Jadi lanjut terus karena kan Zoom-nya
udah dibeli gitu. Terus ada istirahat juga, tapi istirahatnya cuman kayak setengah jam, terus setengah jam gitu. 2 kali doang istirahatnya. Berarti tetap Jadi cukup lama ya? selebihnya, iya lama banget ya. Bosen. Saya jadi ingat ya kalau waktu dulu saya SMA, itu rasanya kalau ngeliatin HP itu tuh orang tua bisa komplain ya kan. Kamu belajar, jangan ngeliatin HP terus gitu. Kalau sekarang ya, lihat HP kamu gitu. Iya, sekarang udah kebalikan banget. Kebalikan Kebalik sekarang ya. Betul. Sekarang mau nggak mau kita dipaksa lihat screen. Betul. Bener. Kadang mata capek juga. Ya, betul banget. Ya, semoga ya PJJ berakhir intinya ya. Itu harapan kita semua. Ya. Oke, terima kasih ya. Kenapa? Enggak, tapi kalau aku sih dulu ngebayangin juga kalau sekolah biasa kan dulu jauh lebih capek lagi, tapi aku bisa ngelewatin itu, wah keren juga. Kenapa sekarang aku dikit-dikit ngeluh gitu. Jadi ya sebenarnya pengen juga sih PJJ, tapi di satu sisi juga nggak pengen juga. Mungkin apa ya, karena nggak ada temen gitu, jadi kayak nggak ada yang menguatkan. Kalau aku pribadi ya, aku tuh orangnya kalau aku pribadi lah orang yang kerja, aku ya tipe kalau aku sih, kalau ngeliat orang kerja, oh aku semangat kerja gitu. Gitu. Iya benar sih Kak. Jadi energinya itu kayak nggak ada gitu. Kalau kita sendiri tuh, lama banget waktunya. Iya benar Kak. Gitu kan, makanya. Aku juga loh, kalau di HBL kayak gini kurang semangat juga. Semangat anak-anak, kalau lihat anak-anak tuh nggak tahu ya, meskipun nyebelin tapi energinya tuh ada gitu. Cela. Gitu. Sudah? Udah? Ya. Oke. Thank you Michelle dan Hana sudah berbagi dengan kita. Tentunya harapan kita adalah PJJ ini segera berakhir dan kita tatap muka seperti biasa lagi. Tentunya ini ya, tidak akan langsung kembali ya seperti normal biasanya ya. Ada penyesuaian-penyesuaian dan harapannya juga kita ini adalah kondisi yang kita nggak bisa elakkan ya sama sekali. Kita quote-unquote kita dipaksa untuk beradaptasi, untuk tidak banyak mengeluh, terus juga ya mendukung pemerintah kita. Kalau saya sendiri sih ngelihat pemerintah kita juga udah berusaha ya, termasuk dengan mengeluarkan kuota untuk siswa, guru, dosen, dan mahasiswa. Begitu. Ya, begitu aja Michelle, Hana. Thank you. Iya, sama-sama Kak. Terima kasih. Sama-sama Kak. Terima kasih.